Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amiruddin Art Channel. Di konten video ini saya akan mereview ya, salah satu atau salah seorang pelukis ya, Kota Bogor yang sudah kiprahnya di dunia seni lukis ya, itu sudah begitu lama ya, dan memang karya-karyanya pun artinya sudah banyak diminati ya, apakah oleh kolektor Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Pelukis ini kalau menurut saya ini tergolong unik ya. Jadi sampai saat ini ya, usianya sudah mungkin 50 tahun ya. 50 tahunan masih tetap eksplor media. Nah, ini saya perkenalkan yang ada di depan saya ini sebagai narasumbernya, itu Kang Duki Nurmala ya. Memang tidak bukan baru ya saya jadikan narasumber ya. Nah, media apa yang memang yang sedang digeluti oleh Kang Duki ya, kita tanyakan langsung ya. Nah, ini adalah Kang Duki Nurmala. Kebetulan saya ada di rumahnya ini ya, ya silaturahmi lah, sekaligus ingin melihat perkembangannya seperti apa ya, untuk Kang Duki ini, terutama dalam dunia seni lukis. Selamat sore Kang Duki. Selamat sore Kang Amir. Sampurasun. Sampai. Nah, ini ya Kang Duki ini tulen orang Bogor ya? Orang Bogor. Orang Bogor ya. Nah, orang Bogor ya. Aing mah orang Bogor lain gitu. Nah, ini ya. Nah, Kang Duki ini ya bisa lihat ya, mungkin penampilannya ya, ciri khasnya adalah bertopi ya. Walaupun tidak hujan ya, atau walaupun di dalam ruangan pasti bertopi ya, itulah. Padahal keren nggak bertopi juga. Kang Duki, boleh ya saya tanya-tanya sedikit tentang pengalaman Kang Duki, terutama dalam dunia seni lukis ya. Kang Duki, nama lengkapnya Kang Duki Nurmala. Nurmala ya? Ya. Oh iya, keren nama lengkap. Kang Duki sejak kapan menggeluti dunia seni lukis? Kalau menggeluti dunia lukis saya dari tahun 1984 saya udah mulai. 1984 itu tapi dulu, berapa tahun dulu usianya? 14 tahunan. 14 tahun berarti SMP atau SMA ya? SMP. SMP ya, kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Nah itu sampai Kang Duki tertarik ya, artinya konsisten sampai sekarang menggeluti dunia seni lukis ya, bahkan mungkin bisa jadi sebagai mata pencaharian ya. Itu apa sih waktu itu yang menjadi interest atau daya tarik ya, magnetnya apa waktu itu ingin menggeluti seni lukis itu pada saat itu ya, di usia 14 tahun? Pada saya dari hobi ya. Jadi ya hobi aja, jadi emang kalau melukis itu emang asik. Oh begitu ya. Ya terus jadinya ya bisa istilahnya buat mata pencarian. Nah itu enggak, artinya sampai ke bisa melukis itu dari mana itu? Kok Kang Duki bisa sampai bisa tertarik melukis, ingin belajar melukis, atau itu dari mana, dasarnya dari mana itu? Pertama hobi. Hobi. Terus kebetulan saya sempat belajar juga. Dulu ada tetangga saya bisa melukis, Pak Sugirno namanya.
Pak siapa? Sugirno. Aduh, Pak, kalau tidak salah Pak Sukurna akrab ya di Bogor ya. Ya, dia Beliau pelukis juga ya. pelukis Pelukis senior, kan? pelukis senior. Pelukis senior ya. Jadi Oh, belajar di iya. beliau. Jadi karya beliau ada di terakhir ada di Taman Mini di teater MX Keomas. Oh, di koleksi di Taman Mini ya. Yang ada di dinding keramik itu karya beliau. Oh, lukisan apa itu? Keomas, legenda. Oh, Keomas ya. Iya, legenda Keomas. Legenda Keomas ya. Wah, itu perlu bangga juga, orang Bogor ya asli ya. Orang Bogor asli. Bogor. Nah, Kang Luki belajar di Pak Sugirno. Sukirno itu dari tahun 84. Nah, itu pada saat itu Kang Luki ketemu Pak Sukirno gimana itu ceritanya bisa ketemu gitu loh. Kemudian bisa belajar gitu, bisa dijadikan sebagai guru gitu kan, bisa dijadikan sebagai panutan. Itu dulu kebetulan tetangga saya, jadi rumahnya sebelah-sebelahan. Jadi kalau setiap pulang sekolah dulu waktu masih SD ya, saya sering lihat beliau lagi melukis. Terus beliau juga emang muridnya waktu itu banyak juga yang udah belajar ke beliau. Ya saya kadang paling waktu itu paling bisa cuman nonton aja nih, gitu. Belum belajar saat itu. Oh, ngintip nggak boleh tuh ngintip. Semua nangeta ngintip dosa ya tak. Nah, maksudnya ngintip apa ini? Ngintip yang belajar. Oh, yang sedang belajar. Pada waktu itu memang Pak Kirno ini sudah punya murid ya atau siswa? Udah banyak. Oh, banyak ya. Jadi guru seni lukis gitu. Jadi ya. Kayak bimbel gitu ya. Jadi gitu. Oh iya. Gitu ceritanya. Nah, terus akhirnya saya belajar juga ke beliau. Selama berapa tahun ya, ada kira-kira 3 tahunan deh. Itu belajar pada waktu itu ditawari atau memang menawarkan diri atau memang ditawari? Oh, ditawari ya. Karena gini, beliau suka melihat saya sering melihat yang melukis. Jadi ini anak mungkin tertarik gitu. Jadi akhirnya diajak. Ya saya senang sekali karena waktu itu saya juga emang sebenarnya pengen belajar melukis. Ya akhirnya melukis lah, belajar. Pada waktu itu saya belajar, kan beliau ininya media cat air. Jadi yang saya tekuni itu dari mulai belajar awal tuh cat air. Oh, cat air ya? Cat air. Nah, yang saya tahu itu cat air itu adalah teknik seni lukis itu yang paling sulit. Ya, yang seperti kita ketahui Cina ya, itu dengan transparannya ya. Walaupun banyak teknik-teknik lain. Oh, Kang Luki langsung belajar melukis itu dengan teknik yang memang yang paling sulit ya. Iya. Oh gitu ya. Berapa tahun itu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, itu dari 3 tahun itu dapat apa itu? Kira-kira ada nggak Kang Luki waktu itu wah ini saya udah bisa nih melukis sudah. Selanjutnya sebenarnya kalau saya sendiri sih ngerasa belum ya. Soalnya waktu itu kan perjalanan belajar tuh beliau udah baru meninggal. Jadi ya akhirnya saya melanjutkan aja. Nah, setelah meninggalnya Pak Kirno, yaitu ya guru Kang Luki itu, Kang Luki kan merasa belum puas ya. Ya saya harus belajar lagi. Waktu itu belajar mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari betul. Pak Kirno, atau mungkin belajar ke yang lain lagi, misalkan nyari guru lagi misalkan. Enggak sih, paling ya gitu-gitu aja, paling nanya-nanya ke temen. Saling sharing ya. Terus kita rajin kalau ada pameran, kita lihat pameran lukisan untuk bahan perbandingan lah. Ya. Kapan pada waktu itu mulai Kang Luki memberanikan diri ikut pameran supaya karyanya diapresiasi lah sama masyarakat? Jadi pertama kali saya dibawa di pameran itu tahun 1986. Jadi waktu itu di Bogor ada komunitas HPB, Himpunan Pelukis Bogor, yang ketuanya dulu Pak Eman Sulaiman.
saya diajak lah. Sebenarnya waktu itu saya masih tahap belajar juga, tapi ya karena diajak, ya mau aja karena katanya karya saya sudah pantas lah katanya di ini apa ditampilkan dalam pameran. Ya, saya senang juga sih pada saat itu. Apa itu objeknya waktu itu? Objek lukisan? Kalau nggak salah dulu saya bikin 6 karya ya. Pertama tuh yang saya ingat bikin burung cendrawasih, bikin bebek, bikin apa lagi ya? Terus saya malah lupa. Oh itu objeknya lebih ke interestnya ke binatang, ke ini ya, ke fauna ya? Ke fauna ya. Kenapa itu menjadi salah satu pilihan? Apakah memang almarhum itu Pak Kirno itu memang spesialis pelukis fauna? Enggak, jadi gini, almarhum tuh semasa hidupnya kan dulunya dia juru gambar di Herbarium Bogorinse. Jadi sebagai apa, juru gambar tanaman-tanaman, ilustrator ya? Ya, ilustrator. Jadi flora dan fauna lah. Flora fauna. Nah, jadi otomatis saya belajar pada saat itu kebanyakan objeknya flora fauna juga. Flora fauna. Tapi lebih interest ke fauna ya? Iya. Oke. Nah, itu pameran pertama kali tahun 85. Apa yang 86. Apa yang Kang Duki rasakan pada waktu itu? Perasaannya gimana pada waktu itu? Kan usianya masih muda ya, berapa tahun kira-kira? Ya, masih sekolah. Oh, masih sekolah, masih SMP udah pameran. Wah, luar biasa. Ya pertama bangga aja. Bangga ya? Bangga bisa ikut pameran lah, nggak mikir apa-apa lagi, yang penting karya bisa ikut ditampilkan udah bangga banget. Pokoknya nggak mikirin karya ini mau laku mau enggak, yang penting gua bangga nih. Belum ada pikiran kesana, yang orang bangga pisan gitu ya, milu pameran gitu. Iya benar. Nah selanjutnya nah itu kan pasti ya Kang Duki setelah pameran itu ada satu motivasi ya, terbangun motivasinya ya, bahwa dengan pameran itu kemudian Kang Duki pasti lebih semangat lagi untuk berkarya ya. Nah untuk selanjutnya ya, kira-kira menjadi karya Kang Duki itu bisa diapresiasi orang ya, artinya punya nilai jual gitu. Itu kapan itu? Pameran kapan? Atau mungkin pertama kali Kang Duki dapat duit gitu, dapat uang itu karya saya ini kok mau dibeli orang gitu, atau mau diapresiasi orang? Sebenarnya gini, dari saya masih belajar dulu sama almarhum guru saya. Terakhir sebelum beliau wafat, saya udah diberi kepercayaan untuk membantu order-orderan beliau. Ya jadi ya pertama tadinya saya ngebantu ngedasarin dulu tapi akhirnya udah beberapa kali akhirnya saya dilepas. Jadi ya alhamdulillah karya saya juga diterima gitu. Jadi mulai dari situ saya udah. Itu pertama kali yang beli karya Kang Duki kan nggak siapa? Dulu gini, jadi almarhum Pak Sugiono itu kan banyak dapat orderan dari dulu Dirjen Pariwisata Pak Jopape, dan Menteri Pariwisata juga, tapi waktu itu masih Dirjen dia, Dirjen Pariwisata. Jadi dari beliau, terus dari Pak Ciputra juga. Ya itu jadi kesininya setelah beliau wafat, saya melanjutkan. Jadi orderan-orderan beliau yang belum selesai. Tadinya jadi gini loh, almarhum itu penghubung ya. Iya. Anggaplah tadinya mungkin artinya gini, yang menjadi membuka kerannya ya, artinya pertama kali beliau yang memang dapat orderan. Iya. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan Kang Duki. Iya. Oh begitu. Tapi itu kan ada pasti karyanya mungkin wah ini karya almarhum Pak Kirno itu seperti ini, Kang Duki seperti ini gitu. Tapi mau terima pada waktu itu?
Alhamdulillah mau diterima. Oh gitu. Kata ya kalau kata si pemesan sih karyanya udah mendekati lah, udah mirip sama dulu saya. Berarti yang pertama kali mengapresiasi atau dalam hal ini punya nilai ekonomis ya, nilai jual itu Yop Ave ya. pada waktu itu karya Kang Duki itu. Ya. Wah luar biasa ya, jadi langsung ini melesat ke atas ya, ini ketiban pulung istilahnya ya, itu luar biasa itu jasa almarhum ya. Ya alhamdulillah. Itu lalu ada nggak Kang Duki mengalami misalkan kepakuman dalam berkarya, mungkin merasa jenuh, bosan? Pernah sih saya tahun kalau nggak salah tahun 1990 sampai 90-an lah. Saya pernah agak vakum setahun. Itu penyebabnya apa itu? Ya penyebabnya pertama ya kadang nggak ada orderan juga. Mungkin ada sulit ya waktu itu ya, mungkin orderan. Terus setelah 91 saya pameran yang kedua. Waktu itu pameran bersama, ya disponsori oleh beliau, Pak Yop Ave. Jadi waktu itu pameran bersama di hotel Hilton. Oh Hilton Jakarta ya? Hilton Jakarta. Nah udah dari situ mulai bangkit lagi, melukis lagi, eksis lagi. Oh ditawarin waktu pameran ya? Iya. Nah di pameran itu berapa karya yang ditampilkan, karya Kang Duki? Kalau nggak salah ya ada lebih dari 10. Itu cat air ya? Cat air semua. Cat air. Gimana waktu itu apresiasinya? Alhamdulillah apresiasinya bagus dan lukisannya juga semua terjual. Wah luar biasa ya. Berarti memang karya Kang Duki itu artinya sudah bisa diterima ya, artinya memang tergolong pada waktu itu ya. Usia berapa tahun itu? Ada 30 tahunan? Belum 22. Oh masih tergolong muda ya, karena memang itu tadi ya, karena mungkin jasa almarhum itu Pak Kirno ya, kemudian karyanya, karakteristik karyanya gitu nggak jauh berbeda dengan gurunya Kang Duki itu. Ya jadi diterima ya. Nah Kang Duki kan spesialisnya cat air, itu kenapa sih tertarik dengan lukisan cat air? Ini dari pertama awal saya belajar melukis kan saya tadi belum mengerti macam-macam media. Ya karena guru saya medianya cat air, ya otomatis saya juga menggunakan cat air. Berarti ya meniru artinya mengikuti jejak beliau, tapi kan mengikuti yang baik. Kalau cat air kan di kertas ya. Nah, kira-kira pernah nggak Kang Duki misalkan ada kejenuhan gitu, mengalami udah saya ingin beralih ke kanvas deh misalkan, atau beralih ke yang lain? Pernah. Itu mulai mencoba media misalkan di luar kertas itu kapan itu? Kayak sekarang saya di media ini ya, kayu sama batu. Oh ini ya? Yang sekarang saya lagi. Ini ya karya ya? Ini dari kayu ya? Ini paling baru berjalan 3 tahunan. Batu dan ini ya, ini karya Kang Duki nih, ini karya Kang Duki nih. Ini dari batu, ini objeknya kodok ya. Kemudian ini dari kayu ya, ini objeknya bunga Dewi Kusuma ya. Iya. Wijaya Kusuma. Nah kemudian ini dari batu juga ya. Apa sih namanya? Ini kumbang. Nah ini juga. Nah ini artinya kan berarti Kang Duki dianggap pelukis yang tadinya memang punya ciri khas, yaitu lukisan cat air itu untuk pewarnaannya, kemudian kertas. Nah berarti dianggap inkonsisten dong Kang Duki, misalkan dari cat air dengan media kertas kemudian pindah ke kanvas, tadi pindah ke kayu gitu. Nah itu kenapa itu sampai terjadi seperti itu, apa yang menjadi penyebabnya gitu?
Ya karena atau itu, mungkin faktor kejenuhan atau ya mungkin pertama ada kejenuhan juga. Ya Mm-mm. terus kebetulan kolektor saya meminta saya untuk melukis di batu dan kayu. Nah, akhirnya saya coba juga. Oh iya, ini Gitu. berarti Kang Luki ini udah belum lama ini ya, berapa tahun? Yang batu Ya, sama kayu ini. kurang lebih 3 tahun. Tapi karyanya udah bagus ya. Nah ini Ya. ada nggak tingkat kesulitan khusus misalkan kan beda ya kertas, kanvas, misalkan kemudian kayu, kemudian batu, misalkan contoh nih kalau yang batu tingkat kesulitannya apa? Kalau batu mungkin teksturnya ya. Oh Kalau tekstur batu, ya. kalau batu kan agak kasar. Ini Paling batu. kita harus cari juga yang batu yang agak halus. Oh batu permukaannya harus halus. Agak teksturnya. Oke, berarti ada jenis-jenis batu khusus ya? Iya. Yang memang yang dipilih. Kalau ini dari kayu ini kayu apa nih? Kalau ini pinus. Oh pinus ya. Nah tingkat kesulitannya kira-kira apa? Kalau dari kayu? Kalau kayu mungkin cuma agak licin aja ya. Oh licin ya? Ya dia paling berarti harus dikasih dasar dulu. Di blok dulu apa objeknya. Nah ini kalau ini udah finish belum? Ini udah finish nggak kira-kira? Mungkin di treatment lagi misalkan dikasih. Sebenarnya belum. Oh belum ya. Belum. Nah ini nih sahabat nih. Ini cantik sekali lukisan kayu. Ini kira-kira berapa kalau dirupiahkan nih harganya? Kalau yang biasa saya ini saya jual kisaran 300-an. Ini 300-an? Wah keren. 300-an nih. 300.000. Kalau batu ini? Kalau batu kadang tergantung ukuran batunya juga. Tergantung ukuran batunya ya. Semakin besar semakin mahal ya. Ya, terus objeknya juga kan pengaruh juga. Nah, oke, harapan Kang Duki kira-kira. Kang Duki kan artinya tadi bukan dikatakan sebagai seorang pelukis yang inkonsisten ya, tapi artinya di sini tidak ada salahnya kan mencoba ya media lain ya, yaitu batu, kemudian tadi kayu, karena memang dengan alasan tadi kalau saya boleh mengutip sedikit itu yang berkaitan dengan karena memang keinginan klien atau dalam ini pemesan. Ya. Betul ya. Jadi itu tantangan tersendiri berarti ya. Iya betul. Betul nggak? Nih gua tidak hanya bisa melukis di kertas, tidak di kanvas, tapi gua bisa juga di apa? Iya. Di kayu ya, kemudian di batu. Pokoknya segala bisa lah. Benar deh. Nah inilah Kang Duki ya. Nah ini keistimewaan Kang Duki. Nah Kang Duki. Sekarang kan masih masa pandemi ya. Nah itu Kang Duki ada nggak kira-kira pengaruhnya di masa pandemi kan orang kesulitan ini ya ekonomi ya, banyak yang kesulitan. Akhirnya pemerintah campur tangan bantu masyarakatnya supaya tercukupi kebutuhan terutama bahan pokoknya lah untuk makan misalkan gitu. Nah ini Kang Duki kan terus berkarya. Kira-kira berdampak dengan apa yang kondisi yang terjadi di COVID ini untuk karya Kang Duki kemudian penghasilan Kang Duki? Jujur ya kalau untuk saya pribadi sebenarnya nggak terlalu ada dampak yang ini ya. Soalnya ya dari dulu kan saya bekerjanya di rumah. Ya, jadi ya sampai sekarang pun saya kalau mengerjakan orderan kan di rumah. Artinya ya, tetap ada ya, tetap ada orang yang memang yang memesan ya, yang ada alhamdulillah ada ya, terus ya. Iya rutin sampai sekarang. Itulah. Ini berkah khusus ya mungkin ya yang di masa pandemi ini Kang Duki masih tetap konsisten berkarya, kemudian berusaha ya pasti ya mencari ya. Dalam hal ini adalah konsumen. Ya, nah itulah sahabat ya. Nah Kang Duki memang dari tahun berapa tadi? 1984 sampai sekarang 2021 ya itu masih konsisten berkarya dan karya-karyanya itu artinya memang karena memang unik kemudian menarik. Nah itu diangkat dengan objek-objek yang realis ya, kebanyakan
flora dan fauna ya, itu tapi lebih dominan ke fauna ya, itu ternyata bisa mempertahankan ya, artinya dalam hal ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan hidupnya dalam hal ini misalkan ya kebutuhan sehari-harinya. Nah itulah kita memang kalau punya skill atau keterampilan tentunya harus benar-benar fokus ya, total ya, betul nggak Kang Luki? Iya. Ya. Nah kira-kira pesan Kang Luki apa untuk mungkin untuk dalam hal ini adalah para penonton atau masyarakat umumnya yang berkaitan dengan kalau kita menggeluti sesuatu ya, dalam hal ini contohnya melukis ya, itu gimana kira-kira yang ingin disampaikan? Ya pertama kalau kita menekuni sesuatu ya harus harus benar-benar ditekuni. Ya kedua mungkin sekarang lagi masa pandemi gini ya pesan saya sih tetap semangat, tetap semangat berkarya aja terus. Jadi jangan karena pandemi kita jadi malas atau apa karena nggak ada kerjaan gimana gitu. Nah itulah sahabat ya, skill atau keahlian ya, kalau kita asah terus, diibaratkan pisau ya, pisau yang ya kalau diasah terus semakin tajam ya, walaupun digunakan gitu kan. Nah tapi kalau tidak diasah terus, tidak diasah ya, tapi artinya dalam hal ini tidak dipraktekkan ya, mungkin ya kemampuan kita ya tidak berkembang ya. Dalam hal ini memang terjawab sudah ya Kang Luki, secara skill ya, kemampuan berkarya seni lukisnya mungkin dengan cat air pertama di kertas luar biasa, mungkin bisa lihat karyanya Kang Luki. Nah ini luar biasa ya. Kemudian menggunakan media lain pun dalam hal ini misalkan kayu, kemudian batu ya, ini karya Kang Luki ya, ini adalah fauna ya, cat air ya, ini cat air. Objeknya apa ini? Burung kakatua. Burung kakatua, ini luar biasa ya, lihat ya. Jadi beliau ini benar-benar memang seorang pelukis yang konsisten ya, artinya ya itu tadi, terus berkarya dan memang harus berjuang ya, supaya kita tetap bertahan hidup. Semangat. Nah, Kang Luki ini udah punya keluarga Kang Luki ya? Udah. Nah, anaknya berapa Kang Luki? Anak saya 2. Nah ini anaknya 2, udah punya cucu ya, 1 ya? Iya, udah punya. Oke gitu aja ya sahabat ya, mudah-mudahan konten video ini bermanfaat dan menginspirasi. Tadi saya sudah sedikit bincang-bincang atau dialog ya, diskusi yang apa namanya ya kita inilah sharing aja ya, bisa menginspirasi ya. Amin. Kemudian kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap berkreativitas, jangan patah semangat ya, jangan sampai kita down atau jangan sampai kita tidak semangat karena kita tidak punya apa-apa, misalnya tidak punya bahan ya. Contohnya ini aja nih, ini batu mungkin ya, ini benda yang mungkin biasa digunakan untuk bangunan, untuk bikin jalan apa, tapi ternyata bisa dibuat apa namanya ya, karya seni yang punya nilai tinggi ya. Kemudian ini juga ya, kayu ya, kayu-kayu yang memang mungkin limbah bisa kita manfaatkan untuk lukisan contohnya. Ini bahan-bahannya ya. Kayu rambutannya. Nah, ini kayu rambutan ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten video berikutnya. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Bogor. Nah, oke. Terima kasih.